Sedih banget pemirsa, sudah resmi Taiwan stop menerima pekerja migran dari Indonesia mulai 4 Desember 2020 hingga 17 Desember. Dan jika tidak ada perubahan, kemungkinan bisa diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini, 30 November, CECC dalam siaran persnya menyatakan bahwa mengingat wabah COVID-19 di Indonesia masih parah dan belum stabil, untuk sementara pengiriman PMI akan ditutup selama 2 minggu. Dilansir dari website CDC Taiwan, 30 November, penutupan sementara itu dimulai tanggal 4 Desember hingga 17 Desember 2020. Jadi untuk 2 minggu ke depan, untuk sementara tidak ada penerbangan dari Indonesia ke Taiwan ya guys, untuk PMI. Ini sangat kasihan sekali buat teman-teman yang udah turun visa mungkin ya, tinggal fly. Karena tidak bisa lagi untuk melakukan penerbangan ke Taiwan, karena ini sifatnya tutup total ya guys, baik yang udah turun visa ataupun yang belum, bahkan yang udah ada jadwal penerbangan pun tidak diizinkan untuk masuk ke Taiwan. Hal tersebut atau penutupan sementara tersebut dilakukan Taiwan untuk menjaga pencegahan epidemi di dalam negeri Taiwan serta mengurangi bertambahnya kasus terkonfirmasi COVID-19 dari PMI. Selanjutnya tergantung pada situasi epidemi di Indonesia nanti, yaitu pada tanggal 18 Desember, CECC akan mengevaluasi apakah jumlah dari kedatangan PMI setiap minggunya akan dikurangi setengahnya atau tidak. Ini kita tunggu informasi selanjutnya. Selain itu, apakah tindakan pengendalian atau penutupan sementara akan berlanjut ataukah pengiriman PMI bisa kembali normal, tergantung pada hasil tinjauan secara bergulir dari situasi epidemi. Press release dari Pusat Komando Epidemi Pusat CECC pada tanggal 29 November mengumumkan ada 3 kasus impor dari Indonesia, sedangkan pada tanggal 30 Novembernya CECC juga mengumumkan ada 24 kasus impor dan 20 diantaranya itu dari Indonesia lagi. Jadi 2 hari itu Taiwan telah mengkonfirmasi ada 23 kasus PMI yang terinfeksi COVID-19 setelah tiba di Taiwan. Kasus yang ke-650 dan kasus 652 mereka masing-masing adalah PMI yang baru datang dari Indonesia. Keduanya berusia 40 tahun, di atas 40 tahun dan di atas 30 tahun. Mereka tidak mengalami gejala apapun guys, atau tanpa gejala. Tapi sebelum menyelesaikan masa karantinanya setelah dites, mereka dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk kasus yang ke-651, PMI yang berusia di atas 20 tahunan, dia mengalami gejala ringan seperti indera penciuman yang tidak normal. Pada tanggal 27 dites COVID-19 dan 28-nya dinyatakan terinfeksi COVID-19. Sementara 20 PMI lainnya yang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19, mereka adalah kasus 653, kasus 655 hingga 668, dan kasus 672 hingga 676. Di antara mereka, 17 orang adalah perempuan dan 3 lainnya adalah laki-laki dengan usia berkisar antara 20 sampai 50 tahun. 20 PMI ini tiba di Taiwan antara tanggal 20 November dan 27 November. Di antara 20 pekerja migran tersebut, kasus 674 mengalami ketidaknyamanan di tenggorokan, sementara 19 lainnya belum menunjukkan gejala apapun sejak kedatangan.
Jadi sebagian besar PMI yang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 ini itu tanpa gejala guys. Jadi kelihatannya itu sehat-sehat saja, tapi ternyata mereka terinfeksi COVID-19. Semoga buat teman-teman PMI yang baru datang di Taiwan ini yang terinfeksi COVID-19 bisa segera sembuh ya, dan setelah itu bisa bekerja. Soalnya yang ditakutkan ntar majikannya nggak mau setelah tahu bahwa teman-teman ini terinfeksi COVID-19. Tahu sendiri orang Taiwan itu lagi batuk kan mau gitu aja udah takut banget. Beda ya kalau di Indonesia, kalau cuma batuk, pilek itu aja ya, kalau belum parah jarang yang diobatin. Pada tanggal 30 November, CECC kembali menambahkan beberapa PJTKI yang ditangguhkan untuk pengiriman PMI-nya. Ada tambahan 6 PJTKI lagi yang ditangguhkan pengiriman PMI-nya, dan keenam agen tenaga kerja tersebut adalah PT Arni Family, yang kedua PT Berata Karya Indonesia, yang ketiga PT Citra Putra Indarap, yang keempat PT Dewi Pangayom Bangsa, yang kelima PT Mulia Laksana Sejahtera, dan yang keenam PT Pelita Karya Juhari. Jadi selama bulan November hingga saat ini total keseluruhan ada 14 PJTKI yang ditangguhkan sementara proses pengiriman PMI-nya. Ada informasi penting lagi ya teman-teman, di Taiwan mulai dari 1 Desember Pusat Komando Epidemi telah memulai program pencegahan epidemi musim gugur dan musim dingin. Maka dari itu, peraturannya harus memakai masker di 8 kategori tempat sebagai berikut. Yang pertama di lembaga perawatan medis atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Yang kedua transportasi umum seperti THRS, KUD, TRA, MRT, bus, dan sistem transportasi umum lainnya. Yang ketiga swalayan atau tempat-tempat belanja seperti mall, pusat perbelanjaan, supermarket, dan lain-lainnya. Yang keempat sekolahan atau tempat belajar seperti perpustakaan, community college, program pelatihan, dan lain-lain tempat studi lainnya. Yang kelima tempat olahraga dan pameran seperti bioskop, stadion, museum, taman hiburan, dan taman bermain anak-anak, dan lain-lain masih banyak lagi. Yang keenam tempat hiburan, kapal pesiar, bar, KTV, terus klub MTV, klub malam, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh tempat ibadah, masjid, kuil, gereja, dan lain-lain. Yang kedelapan kantor administrasi dan tempat bisnis seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi, dan lain-lain. Bagi kalian yang tidak mengenakan masker dan setelah diberitahu atau diberi penjelasan masih tidak mau mendengarkan, maka kalian akan dikenakan denda sebesar 3.000 NT dolar hingga 15.000 NT dolar. So guys, harus menaati peraturan yang ada ya. Hari ini saja di MRT sudah ada Pak D yang siap untuk menertibkan peraturan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.